Oke. Nah, pertemuan terakhir, our last discussion, we already try to estimate safe or no the dimension of beam Gording beam ya. Nah, Gording beam. Jadi di pertemuan kita yang terakhir, kita sudah ngebahas tentang pendimensian balok Gording. Yang mana balok Gording itu ada di sini nih, saya kasih warna yellow. Oh, yellow nggak kelihatan ya, orange. Nah, ini ya, Gording. This is beam for Gording. I don't know ya in English how to translate, because in Indonesia we call it Gording beam ya, balok Gording, which is this Gording will be support uh, for the surface of roofing ya. Jadi secara langsung akan menerima beban dari material roofing ya. Ya, roofing itu ya kalau dia, if we choose roofing by Sinkalum, so we can this is the Sinkalum and this is directly will be supported by Gording. Okay. But if we use apa ya, genteng bahasa Inggrisnya apaan ya? Nah, if we use the roofing by traditional material, we call it in here genteng or genting. Ini permukaannya ini genting, ini ada reng, ini ada genting lagi, reng. Nah, baru di sini ada kasau, baru dia pakai balok Gording. Nah, ini yang termasuk the material which is already include with the roofing dari mulai genteng sampai dengan kasau. Nah, tapi kalau dari Gording ke bawah dia masuknya ke dalam sebuah struktur, ke dalam komponen struktur. Oke. Oke. Nah, ini Gording udah kita hitung from our last discussion. Nah, kita udah hitung nih. Ternyata 812 itu aman. Ya. Nah, terakhir kan udah saya kasih tugas ya. As I remember already make like a task. Sebentar saya cek classroom. Sebentar saya share di sini. Lanjutkan presentasi. Saya presentasi classroom. Nah, udah pada dikerjain apa belum nih? Ntar saya cek. Struktur kayu TS2 I. Mana nih tugas kelas? Kita coba cek. Tugas 1 struktur kayu yang diserahkan. Oh, baru 1 yang diserahkan. Oke, baru Dinda. Halo, ada Dinda? Ada, Pak. Ada. Oke, kita cek perhitungannya. Aman nggak nih? Oke. Dinda, next time kalau saya kasih tugas, tolong dikasih nama ya Dinda ya. Halo? Iya, Pak. Jadi ini kan bakalan saya cek satu-satu nih, kalau nggak ada namanya saya bingung ini tugas punya siapa gitu ya. Oke. Dimensi baloknya 5 kali 10. Jarak antar atapnya 3,03. Nah, NIM-nya berapa Dinda? Ujungnya 03 juga kah? Ya, 03. 03. Oke, beban angin TX. Oke, to the point biar cepet. Oh, ternyata aman. Oke, lanjutannya the deflection because of wind lendutan yang diakibatkan oleh beban hidup dan beban mati adalah cuma 0,13. Nah, tetapi dia standarnya berapa? Standarnya menurut perhitungan Dinda 0,1
1,51 nih. 1,51 kita lihat dari sini nih 1,51. Jadi lendutannya adalah 1/200 dikali L ya, 1,51 cm. Jadi kalau if the deflection is more than 1.5 cm, so we can assume the structure dimension is not safe. Okay, but with the length of 3.03 by Dinda, we can assume the Gording beam is safe. Ya, cuman saya nggak tahu nih tugas yang lain yang NIM-nya kan beda-beda nih 3,03. Belum berarti kita nggak tahu nih kalau misalnya ujung NIM-nya saya 3,99 atau almost 4 meter. Aman apa enggak ya kita nggak tahu. Maka silahkan dihitung. Oke, gitu aja. Saya nggak akan terlalu... Mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau misalkan kan dari hitungan itu kan pakai NIM ya. Iya. Berarti kalau misalkan tidak aman, nggak apa-apa, apa harus tetap nyari oke? Nggak apa-apa. Kan pertanyaannya safe or not. Pertanyaannya Oh, safe oke. or not. Nggak aman, ya udah. Anda buat statement itu berarti nggak aman. Nggak apa-apa. Siapa lah? Oke, baik. Makasih, Pak Isam. Isam ya. Gitu ya. Cuma pertanyaannya safe or not. Kalau safe ya bilang safe, kalau not ya bilang no aja, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi kesalahan kita di dunia di dunia pendidikan kita tuh seolah-olah perhitungan itu harus ideal, harus betul gitu. Kayak skripsi hipotesisnya harus teruji ya, padahal kalau ternyata hipotesis salah ya bilang aja salah, nggak apa-apa gitu. Cuman di pendidikan kita itu seolah-olah semuanya harus benar gitu. Padahal kalau emang salah ya bilang aja salah, nggak apa-apa gitu. Jadi seolah-olah ya utopia lah kalau semua orang harus benar ya, kayak apa ya, is too good to be true gitu. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan. Oke, sudah direkam nggak nih? Oh, direkam. Oke, saya buka presentasi yang lain. Struktur kayu. Nah, jadi oke, struktur kayu. Nah, kemarin kita udah ngitung si Gordingnya nih ya. Nah, now is our turn to our time to calculate the weight of structure itself ya. Jadi kalau beban kan ada, kalau pembebanan kan ada, kadang suka ada beban mati, ada MS atau berat sendiri, massa sendiri, lalu ada SDL super dead load, ada LL live load ya. Nah ini kita hitung dulu nih berat sendiri kuda-kuda atau MS ya. MS. Oke, sebentar. Nah, sebelum kita perhitungan pembebanan pada kuda-kuda, oke, si Gordingnya udah kita hitung. Sekarang kita hitung. Now our turn to estimate weight for the structure itself ya. In this case we assume the dead load come from weight the structure itself, and then weight from roofing, and then weight from plafon yang ada, kita kadang ada gypsum, pakai ada GRC, itu udah namanya plafon, and then weight because of Gording, which is we already estimate last time ya, kita udah coba hitung di tugas. Nah, sekarang kita cuman kebalik nih, kemarin kita dari sini dulu ya. Oke. Nah, we planning using some, ini sebelum kita hitung kita samakan persepsi dulu. Nah ini ya. Oke. Jadi si roofing itu contained by some beam ya.
sunbeam. Oke, jadi di sini ada yang namanya first ada balok bin. Nah, balok bin, bingung pada balok bin ada di mana. Nah, ternyata balok bin itu kita simbolkan dengan H atau yang ini nih. H. Ini H. Oke. In this case we will make it double beam ya. Jadi di perhitungan ini kita rencanakan si balok bin atau kita sebut dengan biasanya ini sebutnya balok tarik ya. Balok tarik. Nah, ini kita asumsikan kita rencanakan pakai double nih. Jadi si ini ada kaki kuda-kuda. Nah, ini dijepit. Nah, si balok binnya double ya. Ini ada 4. Ini ada 4. Ini tingginya. The height is 14. Jadi 2 kali 4 per 14. Sebetulnya ini penamaan contoh penamaan yang salah ya, 4 per 14. 4 per 14 kan berarti kan 4 dibagi 14 ya. Nah, harusnya namanya the good name is 4 times 14 ya. Ini contoh yang salah. Cuman kebiasaan kita untuk menunjukkan ini adalah balok adalah 4 divided by 14 or 8 divided by 12. Tuh, ini contoh penamaan yang salah nih. Harusnya 8 kali 12. Oke, nggak apa-apa. Mungkin not common issue. Oke. Nah, di sini balok bin kita menggunakan 2 kali 4 14. Jadi sini dia dijepit nih, double si balokannya. Oke. Lalu ada kaki kuda-kuda atau A. Nah, berarti A itu adalah yang ini. A. Nah, this one for A beam. A. Oke, and then we have si kaki kuda-kuda kita gunakan dimensi, we use dimension X 8 12 or X times 12 ya. Jadi isi 8 12 ya. Lalu ada balok vertikal berarti baloknya ini V1, V2, V3 dan sampai dengan until V5 ya. Ini adalah yang vertikal. Okay, and then we have a diagonal beam. We noted, kita notasikan sebagai D, berarti yang ini D1, D2, D3, D4. And then ada balok gapit ya. Bingung balok gapit di mana? So, if we make roofing structure, it should be not single roofing. Jadi gambungnya cuma satu. Di sebelah sananya juga pasti ada balok roofing lagi, kayak gitu kan? Okay. To connect between roofing, we need a beam on the center of on the top and then on the bottom of vertical beam ya. Jadi ada balok yang fungsinya menghubungkan rangka 1 dan rangka 2. Nah, ini kita asumsikan sama kayak si balok bin tadi ya, atau si balok tarik. 2 kali 4 per 14. Jadi posisinya dia menjepit ya, posisinya klem ya, menjepit si struktur kuda-kuda. Jadi posisinya ada di sini. Kita gambarnya kurang begitu. Okay. If we put our eyes in here, ya kita lihat ke arah sana. Ini adalah vertical beam. This is vertical beam. Nah, the gapit will be stay in here. Okay. Nah, jadi menjepit posisinya ya. Oke, pada balok gapit. Nah, ini posisinya sama ya kayak si balok tarik tadi.
dia menjepit, ya, dan posisinya datar. Oke, lalu yang terakhir ada ikatan angin atau or we call it by bracing, ya. Nah, the bracing itu the position quite different, dia diagonal. The function of the bracing is to make it the structure going to be static, ya. Jadi diam nih. Jadi ketika ada gaya horizontal, ya, nah maka ketika terjadi gaya secara horizontal, maka akan ketahan oleh si bracing. Will be held by bracing. If there is any force with horizontal direction, ya. Ini kita sebut dengan ikatan angin. Oke. Nah, ini nama-nama baloknya. Sekarang kita panjangnya. Oke, kalau panjangnya, first we estimate the length of beam, ya, atau or balok tarik, ya. Balok tarik ya simpel, karena dia total panjangnya adalah 10,8, ya, 10,8, maka panjang H1 atau balok yang H ini, ya, the length of this beam is L kecil, mean L besar, we divide by how many section. For example, we divide by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divide by 6. Maka sama dengan 10,8 dibagi 6. Oke, singkat cerita, hasilnya adalah 1,8. Oke, 1,8. Nah, si balok beam ini karena dia menjepit, posisinya ada 2, menjepit, ya, menjepit. Oke, jadi untuk satu buah balok beam ini berapa sih? Nah, jadi karena 2, maka ini ada 2, ya, 2 unit. Ini adalah B-nya, ini adalah H-nya. 1,8 adalah L, lalu 810 sama dengan dia dari gamma kayu. Gamma kayunya 810 kg per meter pangkat per meter cube, ya. Jadi berat jenis kayunya kita rencanakan 810 kg per meter cube. Kita bener gak nih 810? Sesuai ketentuan nggak? Kemarin kita rencana berapa? Kalau nggak salah di soal yang saya kasih 0,82, ya, kita tambah sedikit, ya. Ya, ada keterangan. Ya, kita samakan. Ini adalah gamma kayunya adalah 810 kg per meter cube. So, the weight of this beam, ya, weight of this beam ini adalah sebesar 16,33 kg, ya, 16.3 kg. Okay, and then next we will estimate weight of this beam, ya. Jadi kita hitung berat setiap balok, ya. Kita hitung berat setiap balok. Balok yang horizontal berapa, balok horizontalnya berapa, balok yang dia kakinya berapa, lalu untuk yang vertikalnya juga berapa. Ya, nanti kita bagikan ke dalam, kita distribusikan beban-beban ini menjadi beban poin, ya, beban poin. Oke. Oke, kita hitung balok A1 nih. Nah, A1. Jadi A1 sebetulnya sebelum kita mencari beratnya, before we estimate how many weight of this beam, we should know how long of this beam.
ketahuan 2,08. But how come it could be 2.08? Dapat dari mana ini? Ya, dapat dari mana ini? Oke, simple. Jadi ini, nah degree-nya berapa? Misalkan degree-nya adalah, degree-nya nggak usah ketahuan. 3,13 nih panjangnya. Lalu di sini berapa? 1,8 dikali 3, 1, 1, 1. Oke, berarti di sini 1,8 dikali 3, 3,6. 3,6 ditambah 1,8, 4,2 ya. Benar nggak? 1,8 dikali 2, 3,6. 3,6 ditambah 1,8 berapa? 3.6 time plus 1.8. Itu sini 4, salah, 5,2. 5,2. Oke, jadi untuk mengetahui nilai A sama dengan, kita pakai rumus Pythagoras nih. We use Pythagoras formula 5.2 times by 3.30 ya. Nah, maka hasilnya adalah 2. Nah, hasilnya adalah berapa ini? 5,2 di pangkat 2. Pangkat 2. Berapa ini? Itu harusnya 5,4, Pak. 5,4. Oke, 5,4 pangkat 2 ditambah 3,13 pangkat 2, langsung aja berapa? Coba, ada yang bisa bantu saya? Somebody can help me. Kalkulator. 6,24. 6,24. 6,24. Ayo. Total A sama dengan 5,4 kuadrat ditambah 3,13 kuadrat. Oke, kita uraikan. 5,4 pangkat 2 berapa? 27, berapa? 27, berapa? Kita uraikan. 5,4 pangkat 2. 29,16. 29,16 plus 3.30 kuadrat 9,79. 9,79. Oke. 29,16. Langsung aja. Berapa hasilnya? Kita buktikan benar gak nih hitungannya? 3,45. 29,16 ditambah 9,79. 4 atau 5 berapa? 3,45, Pak. 3,45. Nggak mungkin loh. 29,16 ditambah 9,79. Berapa? 38,95. 5, 8. 38. 38. 3. 38. 38.95. Diakarin. 38,95 diakar 6,24. 6,24. Oke, makasih. Nah, berarti total A adalah 6,24. Nah, tapi kan ini dibagi 3 nih. 1, 2, 3. Nah, berarti 6,24 dibagi 3. Berarti A1, A2, A3. Nah, A1 sama dengan 6,24 dibagi 3. Berapa hasilnya? 2,08. 2,08. 6,24 dibagi 3 sama dengan 2,08. Oke, betul ya? Nah, tapi si balok kaki kuda-kuda
ya. Dia enggak dikali 2, soalnya dia single, ya. Soalnya dia single. Ya, kalau ini si balok tariknya, ini adalah kaki kuda-kudanya. Ya, jadi dia single nih, hanya satu batang. Oke, makanya di sini nggak ada pengali 2-nya. Cuman kadang-kadang malah jarang ada nih yang si balok binnya 2, jarang ada, biasanya kan 1. Tinggal pakai sambungan. Biasanya pakai sambungan. Ya, jarang ada yang 2 begini. Cuman ini contoh soalnya biar kita agak mikir nih, jadi dibuat double. Oke, balok vertikal juga ini V1, V2, V3, V4, V5. Kita hitung dengan cara Pythagoras juga. Totally for V1 is 8.0 kg. V2 ini V1, V2, V3, V4. Kalau V yang tadi A1, A2 sama H1-nya nilainya sama, tapi kalau V nilainya beda karena panjangnya beda. Ya, because the length of this beam is quite different. And same as with the diagonal beam, the length will be different also. Ya, jadi ini beratnya juga berbeda. Oke, ini untuk V-nya. And then next for diagonal beam-nya. Ini buat diagonalnya. Ya, ini ada 2 buah jenis balok diagonal. There are 2 kind of diagonal beam. Ctrl C. Ctrl V. Nah, balok diagonalnya hanya 2 jenis, D1 dan D2. Ya, D1 dan D2. Oke, ini juga sama di mirror ya. Oke, and then next we estimate for the ikatan angin or bracing ya, bracing. Ini sama pakai Pythagoras, totally beratnya adalah 37,58 ya. 37,58. Nah, ini kita nyari panjangnya juga sebenarnya simpel juga ya. Kita karena si balok ikatan angin ini adalah menyilang atau diagonal, sementara panjang antar kuda-kudanya, distance between roofing structure is 3.6 ya. Benar nggak? 3.6. Oke lah, 3.6. Nah, ini jarak antar kuda-kudanya 3,6. Ya, 3,6. Cuman si tinggi totalnya dia ada 3. Cuman kan di sini ada gapit juga, ada ikatan angin. Kita nggak bisa for the timber structure we cannot make it by center line. Kita nggak bisa nih center line semuanya, ya nggak bisa, pasti ada geser nih sedikit-sedikit. Nah, geser-geser sedikit ini diasumsikan tingginya adalah 2 meter, maka panjangnya adalah 4,18. Oke, 4,18 kali 2. Oke. Ya, ini si balok ikatan angin. And then the last one we have wake for tritisan. Tritisan kalau nggak salah yang ini nih. Jadi si kaki kuda-kuda ini ada overstack sedikit. Ada overstack. Nah, kita sebut dengan nilai balok tritisan. Oke. Kalau perhitungan berat per batangnya mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu common, nggak terlalu aneh. Sekarang kita hitung nih, we estimate how many load for every point. Ya, how many load for every point. Ya, kita lihat di sini ada banyak titiknya, ada banyak titik pertemuan. Pertama ada pertemuan titik A. Ya. Lalu ada titik B. Ya. Lalu ada titik C, D, E, F, G. Ya. Lalu ada H, I, J, K,
L, sudah sampai L. Ya, jadi titiknya ada banyak. Ya. There are so many points. So we will make it all the load to be point load. Oke. Pertama pada titik A nih. Pertama pada titik A. Oke. Sebentar, minum dulu. Pertama pada titik A. Nah, pada titik A ini, ya, pada titik A, di sini akan menahan beban yang diakibatkan will be support the load caused by this beam total. Oke. Lalu setengah A1, lalu setengah H1. Oke, saya kasih warna yang beda. Oke. Setengah tritisan di sini. Oke, saya kasih arsir. Setengah A1, kasih warna yang berbeda. Ini setengah A1. Lalu setengah kasih ungu H1. Ya. Oke. A1, kita akan menerima beban yang diakibatkan oleh, ya, the point A will be load caused by tritisan. Lalu setengah A1, setengah H1. Ya. Oke, berarti A1 sama H1 cuma setengah. Oke, berarti kita kalikan setengah nih. Berarti di sini harusnya ada kurung. Nah, soal si tritisan dia full akan ditahan oleh A. Oke, nah titik A ini mirror sama dengan titik B, maka dia akan menahan beban yang sama. Ya. Oke, kita lihat A-nya adalah A1 berat bebannya adalah mana tadi A1? A1. Nah, ini 16,17, 16.1 kg. Ya. Jadi di sini akan menerima setengah A1 ditambah setengah H1. H1-nya adalah 16.3. Ya. Oke. Maka pada titik A ini akan menerima beban oleh A1, H1 dan tritisan balok yang ini. So, the total load for the point A is 25,194. Nah, kita geser ke titik C. Titik C. Nah, titik C ini akan menerima beban setengah dari H1, setengah H1, setengah H2, setengah V1. Nah, setengah V1. Oke, berarti H1 ditambah H2 ditambah V1 dikalikan dengan setengah. Ini setengah-setengah nih, dibagi 2 sih beban-bebannya. Oke, jadi pada titik C, total load-nya, singkat cerita, nggak perlu hitung lagi biar cepat. Dan pada titik C adalah nilainya adalah 20,374. Lalu next, pada titik H juga dengan cara yang sama, dia akan menerima beban. He will support the load come from setengah A1, setengah H2, setengah D1, setengah V1. Ya. Oke, berarti pada titik H dia akan menerima beban sebesar 28, titik H, 305. Ya, jadi kita jadikan beban-beban ini menjadi beban horizontal.
Oke, next untuk D sama I skip ya, terlalu umum. Nah, lalu pada titik E, kita loncat ke titik E. Nah, berarti titik E dia akan menerima beban oleh setengah D2, setengah H5, setengah D3, setengah P3. Nah, segini nih. Ya. Nah, ini setengah-setengah semuanya pada titik E. Ditambah ikatan angin. Ya, ditambah ikatan angin. Nah, ikatan anginnya dia karena dia ini ya, maka dia sama ya, ikatan angin juga setengah. Nah, kenapa setengah? Karena dia akan ikatan angin. Nah, ini ikatan angin ada, ikatan angin salah ini ya. Ikatan angin harusnya pengalinya 1 nih. Ikatan angin. Ya, harusnya di pengalinya 1 nih. Tambah ikatan angin. Ikatan angin. Ikatan angin auto bracing ditambah gapit. Maaf, gapitnya kelewatan nih. Tambah gapit. Oke. Nah, kita karena kuda-kuda ini banyak ya. Karena kuda-kuda ini banyak kan bisa, ini ada per 36, 3,6, 3,6 ya. 3,6, 3,6, 3,6. Nah, untuk di ujung tentunya dia akan menerima setengah. Tetapi untuk di bagian tengah dia akan menerima 1, yaitu setengah dari sini, setengah dari sini. Oke. Maka di sini si titik E tadi ada di mana ya? Di sini ya. Di sini ya kalau nggak salah. D3 nilainya berapa? Habis D3. Titik D3 sebentar, saya cari berat D3 berapa tadi. D2, D3 2,75 setelah 21,384. After 21. Oke, berarti di sini kita pengalinya 1. Oke. Nah, jadi si ikatan angin menerima 1, pengalinya 1 ya, setengah dari sini, setengah di kiri, setengah di kanan. Berarti dia 1 nih. Sorry, sebentar. Kali setengah apa? Ikatan angin dikali 2 nggak di sini? Ikatan angin. Ikatan angin. Ikatan angin. Oh, udah dikali 2 nih. Jadi ada yang sini, ada yang sini. Oke, si ikatan angin dia ada di kiri, ada di kanan. Dia pengalinya, oke, maaf. Jadinya setengah nih, maaf ya. Jadi setengah. Nah, kenapa setengah? Karena yang satu akan ditahan oleh yang atas, titik J, yang satu akan ditahan oleh titik E. Berarti isi ikatan angin masih setengah nih. Betul. Ini masih ada ikatan angin di sini. Yang ketinggalan adalah si gapitnya nih. Ikatan angin. Si gapit juga harusnya dikalikan dengan setengah juga. Tambah gapit. Oke, berarti ini. Nah, gapit itu posisinya ada di atas 1, di bawah 1. Oke, jadi ada di atas, ada di bawah. Maka sama dikalikan setengah.
karena setengahnya akan ditahan oleh yang bawah, setengahnya lagi akan ditahan oleh yang di atasnya, atau titik J. Oke, sebentar kita lihat gapitnya udah dihitung belum. Si gapitnya, oke, ketinggalan si gapitnya, berarti harus kita tambahkan. Gapit sama dengan di sini si gapit dia posisinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti pengalinya adalah 4 dikali si gapit dia pakai dimensi 2 kali 4/14. Gapitnya 4 dikali 0,04 dikali 0,14 dikali panjangnya adalah jarak antar kuda-kuda ya sebesar 3,6, maka panjangnya adalah 3,6 dikali 810. Oke, nah berapa balok si gapit? Kita ketinggalan tadi, berapa hasilnya? Ada yang bisa bantu saya? Empat dikali 0,04 dikali 0,14 dikali 3,6 dikali 810, berapa hasilnya? 65,32. 65,32. Oke, makasih. 32 kilogram. Nah, ketinggalan nih si gapitnya. Berarti di sini harusnya ada gapit. Gapitnya ditambah 65,32. Nah, berarti ini hasilnya salah nih. Coba ada yang bisa bantu saya? 16 tambah 16 tambah 21 tambah 21 tambah 24 tambah 65,32. Dikali setengah. Lupa. Berapa? Berapa? Ada yang pegang kalkulator? Berapa hasilnya? (81,5). 81,5. Nah, berarti pada titik E ini ada beban sebesar 81,5 kg. Oke. Yang lain H mana H? H udah, I yang beda mungkin E sama J. Nah, si J sama si gapitnya ketinggalan nih. Tambah gapit. Nah, berarti ini harus ditambah lagi. Gapitnya sebesar 65. Tambah 65,32. Coba berapa? Ini 81,5 udah dibagi 2 belum? Harusnya udah ya. Oke, sekarang yang titik J nih. Coba titik J. Ini berapa hasilnya? Kita tambah 65,32. 79,64. 79,64. Nah, berarti pada titik J ini terjadi beban terpusat sebesar 79,64.
Oke, next setelah itu tadi berat sendiri kuda-kudanya. Oke, lalu ada berat yang diakibatkan oleh penutup atap dan berat gording ya. Kita rencanakan kita pakai singkalum. Beban per meternya adalah 10 kg per meter persegi ya. Bila jarak kuda-kudanya 3,6 maka beban yang diterimanya adalah contoh kayak gini. Mana ya kuda-kudanya? Kayak gini kuda-kudanya. Nah, jarak antar kuda-kudanya 3,6. Oke. Jarak antar kuda-kudanya maka beban yang diterima oleh gording, ini gordingnya, setiap 0,6 ya, setiap 0,6. Setiap 0,6 oke, berat penutup atap sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah dari tadi berat penutup atap ya. Lalu dikalikan dengan jarak antar kuda-kuda. Oke, berarti di sini kita asumsikan berat penutup atapnya itu satu segmennya untuk satu buah gording. Ya, satu buah gording. Nah, jarak antar gordingnya adalah 0,6 dan jarak kuda-kudanya adalah 3,6. Oke. Nah, berarti jarak antar kuda-kudanya 3,6 dan jarak antar gordingnya adalah 0,6. Jadi kita asumsikan si gording ini menerima beban, ini gording, ini gording, ini gording lagi. Berarti bebannya setengah nih, ya. Oke, jarak antar gordingnya 0,6. 0,6. Oke. Oke, nah lalu si berat penutup atap kali jarak gording 21,6. Oke, berarti si nah ini adalah untuk berat penutup atapnya, lalu ini adalah berat gordingnya ya. Sebentar, 7,6. Oke, jadi untuk berat penutup atap kita asumsikan ini gordingnya. Nah, beban yang diakibatkan oleh si penutup atap ditambah gording adalah sebesar di sini ada beberapa posisi ya. Ada yang dia di ujung, misalkan dia ada posisinya di sini. Nah, misalkan dia ada di ujung. Nah, kalau di sini kan dia menerima bebannya cuma setengah ya. Nah, yang setengah ini akan menerima beban sebesar setengah P. Nah, tetapi kalau yang di tengah-tengah ini, dia akan menerima beban sebesar P. Nah, setengah P-nya itu adalah 38,79, sementara 1 P-nya ini adalah yang 49,594 ya. Nah, kenapa beda? Karena pada area ujung ya, dia beban atapnya cuma setengah nih, tapi si beban gordingnya full ya. Beban atapnya setengah tapi beban gordingnya full, maka pada area ujung dia menahan beban sebesar sebesar P aksen ya. Jadi dia bukan setengah P ya, tapi menjadi P aksen. Sementara yang pada bagian tengah dia menahan full satu segmen atap, berarti dia akan menahan beban sebesar P ya. P-nya adalah 49,594 kg, sementara P aksennya adalah 38,7. Oke, next setelah itu ada beban lain yang diakibatkan oleh dan ini adalah analogi beban yang diakibatkan oleh si kuda-kuda. Oh, sorry, udah ada. Nah, di sini diasumsikan
kecuali yang J dan E ini nilainya akan berubah ya. Nilainya akan berubah. Di sini ada kita bagi beberapa bagian nih. Ada RAH, lalu ada RHA ya. Berarti yang tumpuan A-nya ada di sini, tumpuan H-nya ada di sini. Ya. Oke. Kita lihat jarak antara, kita proyeksikan ini ke dalam bidang, kalau kita ini kita pisah, jadi seolah-olah kayak gini. Ini adalah A, ini adalah H, dengan jarak sebesar, nah A-nya berapa? A-nya adalah sebesar, tadi A-nya dengan jarak A sebesar 2,08. Dengan jarak 2,08. Nah, si Gording jaraknya 0,6. Sebetulnya kita harus bikin gambar dulu, desain dulu si posisi Gordingnya ada di mana. Nah, kalau kita ini diproyeksikan ke dalam bidang datar, maka bentukannya kurang lebih seperti ini. Oke, ini ada tumpuan A, ini adalah tumpuan H. Ini ya. Oke, tumpuan A, ini adalah tumpuan H. Oke, lalu di sini ada Gording nih. Ya. Ada P. Ini ada Gording. Nah, jarak antar Gordingnya sebesar 0,6. 0,6 dan 0,6. Nah, ini berarti kalau kita asumsikan di sini ada beberapa buah beban merata ya. Oke, yang diakibatkan oleh Gording. Nah, di sini si Gordingnya menerima beban karena di sini belum sampai ujungnya ada di sini ya. Nah, maka di sini bebannya bukan P aksen. Di sini kan si Gording ada 2 buah beban ya. Ada P, ada P aksen. Nah, karena dia posisinya enggak terlalu ujung, maka kita asumsikan bebannya semuanya menjadi beban P. Nah, P-nya berapa? P-nya adalah 49,594. Oke, singkat cerita di sini ada pada titik A, reaksi yang terjadi harusnya adalah pada A 104, sekian dan pada H adalah sebesar 93,446. Nah, kita tumpuan sendi sama rollnya kita abaikan dulu. Yang penting di sini ada reaksi sebesar 104,49 dan 93,446. Oke, lalu next di sini pembebanan untuk kuda-kuda pada titik H sampai dengan I. Ya, disambung yang tadi A sampai H. Lalu kita sambung lagi dari H sampai dengan I ya. H sampai I. Nah, singkat cerita di sini terjadi reaksi sebesar pada H-nya adalah 77,2. Ini untuk H-nya. Lalu pada I-nya reaksi yang terjadi seharusnya adalah 71,5. Nah, ini yang diakibatkan oleh Gording, beban Gording. Ya. P dan P dengan jarak sebesar 0,6. Nah, ini saya nggak akan terlalu jauh menjelaskan tentang hal ini ya. Ini aksi dan reaksi seharusnya saya anggap semuanya sudah paham di mata kuliah mekanika rekayasa. Nah, ini adalah beban yang reaksi yang terjadi pada sebuah titik tumpuan yang diakibatkan oleh Gording. Reaksi tumpuan untuk beban sendirinya belum ya. Untuk beban plafonnya belum. Nah, ini kita baru reaksi yang ditimbulkan pada setiap titik akibat oleh beban Gording. Nah, ini berarti pada titik A terjadi reaksi sebesar tadi 104. Ini 104.
pada titik H terjadi sebesar di sini 93, 3,4 ditambah ada lagi beban di sini H-nya ditambah 77,2 ditambah 77,2. Nah, ini pada titik I juga terjadi terjadi reaksi. Reaksinya sebesar berapa tadi? 71,5. Nah, ini masih beban Gording nih. Beban Gording si beban merata, beban sendiri sama beban plafonnya belum, baru reaksi yang diakibatkan oleh Gording, ya. Ya, oke, ini baru sebagian kecil. Di 2 minggu depan kita akan teruskan nih reaksi yang terjadi pada setiap titik akibat beban sendiri dan beban plafon, dan mungkin nanti sampai dengan beban angin seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi si reaksi ada, Pak. Ya, silahkan. Jadi si reaksinya tuh nggak dikali sama yang cos kemiringan kayak gitu, nggak? Kan itu miring. Oke, terima kasih, Nggak. Suci. Yes. Oke, Suci, terima kasih pertanyaannya. Jadi di sini ya diasumsikan kita seolah-olah ini diputar nih, seolah-olah diputar. Nah, ini kan bebannya nih, beban. Nah, ini kita seolah-olah diasumsikan berputar nih, supaya kita ketahuan nih. Kita abaikan dulu masalah si sin, cos, total beban akibat horizontal dan beban gravitas kita kesampingkan dulu nih, ya. Yang jelas di sini ada reaksi untuk mensupport aksi yang diakibatkan oleh beban si Gording. Oke, nanti si beban-beban ini kita kombinasikan, baru kita rubah menjadi beban vertikal dan beban horizontal. Nah, ini di soal ini, di perhitungan ini, sementara kita asumsikan bahwa ini adalah dimensi Y dan ini adalah dimensi X. Begitu. Tapi di sini sebentar perhitungan Gording, kita harus flashback di perhitungan Gording. Gording udah diasumsikan beban. Sebentar ya, perhitungan Gording. Kita cek beban akibat Gording. Beban mati. Belum ya, Suci, di sini kita belum mempertimbangkan beban akibat gravitasi ini. Kita asumsikan dulu sebagai dimensi X, Y, dan X mengikuti bidang si A. Ya, kita belum nih, H1 belum, yang lainnya juga belum. Perjalanan kita masih panjang. Gitu mungkin, Suci. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Ada lagi? Dari Suci cukup, mungkin dari yang lain ada pertanyaan. Oke. Dinda, Intan, Isam, ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Belum ada. Oke. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Tugasnya belum ada ya, karena materi yang pembebanan ini belum selesai. Nanti mungkin kalau sudah selesai, baru saya berikan sebuah tugas sih. Cuman ini ya, saya ingetin buat semuanya. Memang saya tugas di-upload di Classroom, ya. Cuman tolong jangan sampai Anda mengumpulkan tugasnya cuma dikasih link. Jangan kasih link, maksudnya kalau memang mau ngumpulin tugas ya attach file, bukan attach link. Kalau attach link kan saya butuh permission dari Anda semuanya. Gitu. Kalau langsung di persetujuan open file sih nggak apa-apa. Cuman kan kadang Anda nggak langsung ngasih persetujuan buat saya open file. Jadi saya skip
buat meriksa tugasnya. Kayak gitu, Intan, Dinda, Suci, Isam. Ya. Nah, tadi si siapa? Intan apa? Dinda yang ngerjain. Nah, itu kayak gitu. Jadi tugas itu dikirimkan dalam bentuk file. Jadi saya nggak perlu permission untuk membuka filenya. Kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali kirimnya link supaya gampang, supaya kuotanya sedikit, kirimnya link aja deh. Jadi kan kalau buka link saya harus nunggu permisi, nunggu approval dari pengirim nih buat bukanya. Gitu. Kayak gitu. Kalau memang langsung di permission ya langsung saya periksa. Tapi kalau Anda kadang-kadang lama nih ngasih permissionnya, saya udah ngerjain job-job yang lain ya, jadinya kelewat ya. Jadinya tugasnya nggak terperiksa dengan baik. Begitu mungkin pesan dari saya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada mungkin, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.